Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur tidak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah timpakan, yang Allah wajibkan atas kita, yakni melakukan dan menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah, dan juga yang memudahkan kita untuk bisa istiqamah di atas salah satu jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kepada surga Allah, yakni talabul ilm. Kedua kalinya salawat dan juga salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti, mengamalkan, menghidupkan dan mendakwahkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya pada majelis yang mulia ini, sebagaimana biasa, Ustadzuna Al-Ustadz Muhammad Husnul Yakin yang memberikan sebuah materi. Akan tetapi mengingat beliau berhalangan, maka kita diminta oleh beliau untuk mengisi kekosongan tersebut. Semoga apa yang menjadi niatan kita untuk hadir di majelis ilmu ini menjadi salah satu penyebab diangkatnya derajat kita, diampuni dosa-dosa kita, dan digolongkan kita ke dalam golongan orang-orang ahli ilmu. Kemudian berbicara masalah materi, kita tidak akan membahas materi yang biasa disampaikan oleh Ustadzuna, akan tetapi kita akan mencoba memahami sebuah makna yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah di dalam hatinya, keimanan kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam, itu adalah bersaudara. Persaudaraan, ukhuwah yang hakiki, bukan ukhuwah yang terjalin atas dasar kesamaan darah, tidak, akan tetapi ukhuwah yang dilandaskan karena iman mereka. Bahkan ukhuwah yang terjalin di atas iman ini lebih kuat dibandingkan ukhuwah persaudaraan atas dasar kesamaan darah atau kabilah, atau golongan, atau suku, dan lain sebagainya. Kenapa kita membahas masalah persaudaraan? Seberapa pentingkah ukhuwah
yang harus kita fahami pada pertemuan yang baik ini? Maka kita jawab sangatlah penting. Kenapa? Karena apabila kita melihat khususnya pada zaman kita sekarang, ya, berapa banyak di antara kita yang mengenal ilmu, mengenal sunnah, dan sedikit banyak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, namun ketika berbicara masalah ukhuwah, masalah persaudaraan, itu jauh sekali dari apa yang diajarkan dan apa yang difahami oleh para sahabat. Apa buktinya? Banyak. Kita akan ambil beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana ukhuwahnya para sahabat yang betul-betul mereka maknai dan mereka fahami sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim kitab Sahih beliau. Suatu hari ada seorang yang memberikan kepala kambing kepada salah satu sahabat. Kemudian sahabat ini dia tidak mau menerimanya. Bukan karena ia sudah punya, bukan karena ia sombong, tidak mau menerimanya. Kenapa? Karena ia melihat kepada saudaranya yang lain yang lebih membutuhkan daripada dirinya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sahabat yang diberi kepala ini, dia mengarahkan kepada tetangga, yakni saudaranya yang ia lihat lebih membutuhkan daripada keluarganya. Kemudian didatangilah orang yang dimaksudkan oleh orang yang pertama tadi. Ketika hendak diberikan kepala kambing, maka orang yang kedua ini pun juga tidak mau menerima. Bukan karena tidak butuh, bukan karena sombong ataupun yang lain, akan tetapi karena melihat masih ada saudara yang ketiga yang lebih membutuhkan. Kemudian didatangi orang yang ketiga dimaksudkan sampai 7 orang. Dan orang yang ketujuh ini pun apakah ia menerima? Sekali-kali tidak. Mengembalikan kepada orang yang pertama. Apabila kita melihat ma'asyiral muslimin, sebuah fenomena yang menunjukkan kuatnya ukhuwah di kalangan para sahabat yang tidak memikirkan urusan pribadinya, justru memikirkan urusan saudaranya. Inilah sangat nyata, sangat betul-betul menonjol. Kalau seandainya mereka para sahabat pikirannya untuk diri mereka sendiri, untuk kepentingan mereka sendiri, pasti akan diambil yang namanya kepala kambing tadi. Akan tetapi mengingat apa yang menjadi pemahaman mereka, bahwasannya ukhuwah di atas segala-galanya, dalam tanda kutip, maka mereka pun mengutamakan saudaranya daripada diri dan keluarganya. Adakah di antara kita yang bisa seperti ini pada zaman kita sekarang? Adakah? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, akan tapi sebagai motivasi untuk mengoreksi diri kita. Kemudian kisah yang kedua. Suatu hari ada seorang tamu yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang beriman kepada beliau. Dalam perjalanan yang jauh, ia mampir ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lemas, dalam keadaan haus dan lapar. Ia berharap kepada Allah ketika ia mampir di rumahnya Rasulullah, Allah memberikan rezeki padanya. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui ada seorang tamu yang singgah ke rumah beliau, maka mengingat tidak ada sesuatu yang bisa dijamukan kepada tamu tersebut,
Maka Rasulullah pun mengumumkan kepada para sahabatnya, orang-orang Ansar dan juga orang-orang Muhajirin yang ketika itu di masjid beliau. Rasul mengatakan, adakah di antara kalian yang malam ini bersedia untuk menjamu tamuku? Kemudian ketika Rasulullah mengatakan hal ini, belum ada jawaban. Diulang lagi yang kedua kalinya. Barulah ada jawaban dari salah seorang sahabat Ansar. Saya wahai Rasulullah yang siap untuk menjamu tamu tersebut di malam ini. Kenapa seorang sahabat itu mau menjamu? Karena ia memahami bahwasannya siapapun itu selama menjadi tamu Rasulullah berarti berhak untuk mendapatkan pemuliaan dan penjamuan. Siapapun itu, selama dia statusnya tamu, apalagi tamunya Rasulullah, maka pahala yang akan didapatkan dari penjamuan itu sungguh sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat yang ingin menjamu tamu ini, dia bergegas pulang menuju rumah dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan atau sesuatu yang bisa kita suguhkan nanti untuk menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian si istri dengan lembutnya dan tunduknya kepada suami menjawab, "Demi Allah wahai suamiku, hari ini tidak ada makanan yang tersisa sama sekali kecuali hanya sedikit, dan itu pun untuk anak-anak kita di malam ini. Tidak ada sesuatu yang tersisa kecuali untuk anak-anak kita di malam ini." Yang terjadi, apakah para sahabat datang kemudian membatalkan penjamuannya, mengingat tidak ada sesuatu yang dijamu? Ataukah ia mengambil sikap yang lain? Maka seorang sahabat ini, dia mengatur strategi, dan ia meminta kepada istrinya untuk mengikuti strategi yang telah ia buat. Yaitu apa? Seorang sahabat ini tetap menjamu tamu Rasulullah dengan apa yang ada di rumahnya. Dan ia mengatakan kepada istrinya, makanan yang tersisa, yang seharusnya ini untuk anak-anak kita, tolong nanti dikeluarkan. Adapun nanti kalau anak-anak kita ini merengek menangis karena mereka lapar, ya, tidurkan mereka. Didinak bobokkan, sehingga anak-anak ketika tidur ia sudah tidak kepikiran lapar lagi. Kemudian nanti apabila tamu sudah sampai rumah dan kita siap menjamunya, tolong yang namanya lampu, ya, itu dipadamkan. Jangan dinyalakan, dipadamkan, sehingga kondisi rumah itu gelap, tidak bisa melihat apapun. Dan kita, ya, berpura-pura makan padahal tidak. Sedangkan makanan yang tersisa ini kita suguhkan kepada tamu itu. Kemudian si istri yang begitu taat dan patuh kepada suami, ia mengiyakan, dan ia mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh suaminya. Setelah itu suami ini, dia menjemput tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mempersilahkan masuk ke rumahnya, dan tidak lama kemudian disuguhkan makanan yang tersisa dari yang ada di malam itu. Kemudian berjalanlah apa yang sudah direncanakan oleh suami tersebut. Ketika tamu itu sudah duduk, kemudian disuguhkan makanan, ya, dipadamkan lampu rumah sehingga tidak kelihatan. Dan mereka berdua, suami dan istri ini, berpura-pura makan sesuatu padahal tidak. Setelah itu tamu ini
diberikan kekenyangan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sahabat yang mulia dari Ansar. Dan di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada sahabat tersebut ya terkait dengan apa yang dilakukan semalam. Sampai-sampai Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tersenyum, dhahik, ya, terkait dengan perbuatan kalian berdua di malam hari yang menjamu tamu dengan apa yang menjadi keistimewaan kalian yang ada di rumah. Apabila kita mengamati pada kisah yang kedua ini, bagaimana mungkin seorang sahabat yang dia memiliki tanggungan istri dan anak-anak dan tidak ada makanan kecuali untuk anak-anaknya, rela mengorbankan demi menjamu tamu tersebut? Apabila kita berpikir dengan logika, maka hal ini tidaklah masuk. Bagaimana bisa seorang manusia, seorang kepala rumah tangga, seorang suami mengorbankan anak istrinya tidak makan hanya untuk tamu tersebut? Barangkali kita berpikir demikian. Akan tetapi para sahabat tidak. Para sahabat tidak demikian. Mereka lebih mengutamakan saudaranya yang lain, sekalipun belum kenal sama sekali. Seperti tamu tadi, apakah sudah kenal sahabat yang menjamu ini? Belum. Mengingat itu adalah tamu Rasulullah, mengingat dia adalah seorang mukmin yang patut untuk dimuliakan dan diberikan hak-haknya, maka cukup hal ini menjadi pendorong bagi sahabat ini untuk menjamu dan mengorbankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sampai-sampai Allah disifatkan oleh Rasulullah ya tertawa dengan perbuatan mereka berdua. Apabila kita mendapatkan kasus yang sama, apakah mungkin dalam hal ini kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sahabat? Sekali lagi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Untuk motivasi, untuk introspeksi diri. Jika kita merasakan tidak sanggup, tidak mungkin, ini berat, kita lebih utamakan istri dan anak kita, maka dalam hal ini ingat, kita belum bisa memaknai ukhuwah sebagaimana yang dimaknai oleh para sahabat. Apabila kita mengkiblatkan pemahaman kita di dalam memahami agama Islam, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya para sahabat, demikian halnya ketika kita berukhuwah, menjalin persaudaraan dengan saudara-saudara kita pun juga harus dicerminkan, dikiblatkan dengan pemahaman mereka para sahabat. Pertanyaannya, bagaimana bisa mereka para sahabat memiliki sikap demikian? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah mensifati mereka dengan sifat demikian yang menunjukkan bahwasannya mereka tidak memperhatikan urusan pribadinya, tapi lebih mengutamakan urusan saudaranya, walaupun mereka pribadi lebih membutuhkan apa yang ia berikan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para ulama menjelaskan bahwa mereka para sahabat sampai bisa menggapai derajat ukhuwah yang seperti ini, itu karena mereka memahami ukhuwah melalui 4 pemahaman yang akan kita sebutkan. Adapun yang pertama, ukhuwah bagi para sahabat itu merupakan jalan menuju surga. Persaudaraan dengan sesama mukmin, sesama muslim, dengan sesama mukminah dan muslimah, ini merupakan jalan yang mengantarkan seorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada saudara yang butuh bantuan,
butuh pertolongan, ya, butuh untuk disantuni barangkali atau dipinjami, maka mereka para sahabat melihat ini adalah jalan yang akan mengantarkan diriku ke surga, tidak mau menyanyiakannya. Cara pandang mereka para sahabat demikian. Masing-masing saudaranya itu adalah jalan yang mengantarkan dia ke surganya Allah. Pak Herman, saya tidak punya uang untuk bayar listrik, bisa tidak pinjam? Waduh Ustaz, saya tidak punya juga Ustaz. Ini saja besok mau dipakai untuk bayar anak sekolah. Barangkali seperti itu. Kalau kita mengembalikan kepada apa yang menjadi pegangan para sahabat, yang akan kita dapatkan jawabannya adalah, oh silakan Ustaz, tidak apa-apa. Kenapa demikian? Karena para sahabat lebih mengutamakan saudaranya dibandingkan dirinya mereka sendiri. Dan mereka memaknai bahwasannya ukhuwah ini, persaudaraan ini, itu adalah satu-satunya jalan yang mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi berikutnya? Dan tidaklah kalian benar-benar dikatakan orang yang beriman yang sesungguhnya, yang sempurna, sesuai apa yang Allah kehendaki, sampai kalian mencintai sesama kalian. Dan di antara bukti kecintaan mereka ditunjukkan dengan mengutamakan urusan saudaranya dibandingkan urusan pribadinya. Ketika Rasulullah mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu, tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Apakah mungkin orang yang beriman di dunia yang berseteru sama saudara-saudaranya akan masuk surga? Jawabannya apa? Berdasarkan hadis ini tidak. Kenapa? Karena orang beriman itu mengharuskan mencintai saudaranya. Tidak saling menikam, tidak saling cemooh, tidak saling ceker-cekeran barangkali seperti itu ya. Akan tetapi satu sama lain saling memberikan hak dan kewajibannya, sehingga keimanan mereka benar-benar keimanan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan apakah orang yang mencintai saudaranya tanpa iman itu bisa masuk surga? Jawabannya pun juga tidak. Berapa banyak orang-orang kufar memiliki banyak teman, memiliki banyak saudara, akan tapi ini tidak bermanfaat di akhirat kelak, tidak bisa menjadikannya mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, iman dan juga persaudaraan dengan saling mencintai antar sesama ini merupakan salah satu kunci bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para sahabat memahami bahwasanya ukhuwah itu adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Dan di situ memiliki hak-hak dan juga kewajiban yang masing-masing dituntut untuk mewujudkannya di dalam diri mereka. Yang diantaranya adalah rasa cinta, rasa kasih sayang,
dan ikut merasakan penderitaan saudaranya ketika ditimpa musibah. Di antara bentuk tanggung jawab bersama dalam ukhuwah adalah masing-masing di antara kita itu saling mencintai, saling bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Kalau kita melihat ada saudara kita yang dia itu ditimpa musibah, kemudian kita enjoy saja, santai saja, urusan dia, memang takdir dia seperti itu, yang penting kita aman. Ini belum dikatakan cinta kepada saudaranya. Karena orang yang cinta kepada saudaranya, indikasinya adalah ia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang dari kalian itu dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Kemudian apabila kita mengamati sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang di antara kalian itu beriman sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Mengharuskan bagi kita agar kita betul-betul memperhatikan kondisi keadaan saudara kita. Jangan sampai kita senang-senang namun saudara kita apa? Sengsara. Jangan sampai saudara kita terlilit hutang sedangkan kita memiliki uang banyak. Kalau kita betul cinta kepada saudara kita, maka hendaknya kita apa? Mengeluarkan dari lilitan hutang, meringankan beban dia. Hatta yuhibba li nafsihi, sampai ia mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau seandainya dirinya sendiri itu suka kalau dia itu terlepas dari hutang, maka demikian pula saudaranya seharusnya diperlakukan sama bagi dirinya. Kemudian Nabi pun juga mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman. Rasulullah ingin menghadirkan bagi kita sebuah perumpamaan terkait dengan bagaimana sih bentuk kasih sayang, kelemah lembutan orang-orang mukmin antara mereka. Kayak apa sih? Apa kata Nabi? Mathalul jasad, sebagaimana tubuh manusia. Apabila salah satu bagian tubuh ini merasakan sakit, apa yang terjadi? Maka seluruh anggota tubuh pun juga akan merasakan sakit. Sampai-sampai tidak bisa tidur, sampai-sampai barangkali demam. Perumpamaan yang begitu sempurna, yang mencerminkan keadaan persaudaraan sesama mukmin di antara mereka yang seharusnya terjalin. Tidak mungkin yang namanya tubuh giginya sakit, ya, kemudian yang sakit gigi aja yang lainnya tidak ikut sakit. Tidak. Kalau gigi sakit, tidak mungkin namanya manusia itu bisa tidur. Mata tidak bisa tidur. Kenapa? Karena ikut merasakan sakit gigi. Kemudian di antara bentuk tanggung jawab bersama itu adalah wajibnya saling menolong dan membantu di antara mereka.
Nabi kita yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberikan keringanan, mengeluarkan dari saudaranya mukmin dari yang namanya kesempitan, musibah di dunia ini, niscaya nanti di hari kiamat Allah akan gantikan. Niscaya Allah akan keluarkan dia dari berbagai macam kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang mukmin yang ketika itu dalam kesulitan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kelapangan dalam hidupnya dunia dan akhirat. Ini adalah motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita orang-orang mukmin peduli kepada saudara kita. Ikut prihatin kepada saudara kita yang tertimpa musibah. Makanya tidak boleh hukumnya ketika kita melihat saudara-saudari kita di dalam kesempitan, dalam kesulitan, kita diam, kita cuek, tidak mau bantu. Tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan lebih tegasnya, Nabi mengatakan, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah itu akan senantiasa menolong hambanya. Kapan? Manakala hamba ini dia menolong saudaranya. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan hidup kita dunia ini, maka jangan sampai kita melihat saudara dengan sebelah mata. Jangan sampai kita tidak mau tahu dengan saudara kita. Apabila kita ingin mendapatkan apa? Pertolongan dari Allah, harus bantu. Harus ikut prihatin, setidaknya meringankan, setidaknya memberikan sebuah masukan, ungkapan, untaian agar ia bersabar dari musibah yang ia timpa. Kemudian di antara tanggung jawab bersama yang bisa diwujudkan dalam hal ini adalah adamu zulmi, haramnya berbuat zalim kepada saudaranya dalam bentuk apapun, amalan, ucapan, ya, atau isyarat anggota badan atau yang lainnya, tidak dibenarkan dalam Islam. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu." Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Dan di antara hak persaudaraan itu adalah seorang tidak mendapatkan bentuk kezaliman dari yang lain. Dan tidak dibiarkan urusannya seperti itu. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim saudaranya muslim yang lain. Ia tidak membuat kezaliman pada dirinya dan juga tidak membiarkan seperti itu. Tidak mau tahu urusannya. Tidak ikut prihatin. Tidak. Jadi adamu zulmi ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab bersama di dalam menjalin ukhuwah di antara kita semua. Kemudian yang terakhir di antara perwujudan tanggung jawab bersama itu adalah ad-du'a'u bil khair, yakni mendoakan saudara-saudara kita akan kebaikan baginya. Nabi yang mulia mengatakan, "Idza da'al muslimu li akhihi bi dhahril ghaib, qala al-malak amin wa laka mithluh." Apabila seorang muslim dia berdoa kepada Allah, berdoa kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat Allah
itu akan mengamininya, akan mengamini doa saudara ini. Dan malaikat pun juga akan mendoakan orang tersebut yang berdoa untuk saudaranya, yaitu apa? Walaka mithluh, yakni dan semoga kamu pun juga diberikan apa yang kamu doakan bagi saudaramu. Ketika kita berdoa untuk saudara kita, itu hakikatnya adalah doa untuk diri kita, karena malaikatlah yang mendoakan bagi kita. Walaka mithluh, dan bagimu seperti apa yang kamu doakan dan kamu minta kepada Allah untuk saudaramu. Kemudian kita masuk poin yang ketiga. Bagaimana para sahabat itu memaknai ukhuwah yang sebenarnya? Mereka maknai ukhuwah adalah salah satu nikmat dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah. Ketika kita memahami ukhuwah, persaudaraan yang bisa terjalin di antara kita itulah nikmat dari Allah, maka sikap kita bagaimana? Yang pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua menjaga ukhuwah ini jangan sampai putus, jangan sampai retak. Apabila kita membuka lembaran sejarah, bukankah mereka orang-orang Ansor khususnya, sebelum datangnya Islam, mereka saling berperang antara satu dengan yang lain? Entah itu antara suku Aus dan suku Khazraj, atau Bani Nadir dengan suku Aus dan yang lainnya. Bukankah mereka dulunya saling berperang tanpa henti, terus bebuyutan? Namun ketika datang Islam, berubah seluruh keadaan. Yang dulunya musuh menjadi saudara. Dan ini merupakan nikmat Allah dari sekian banyak nikmat yang lainnya. Bukankah Umar bin Khattab dahulu ketika mendapati seorang yang bernama Thumamah bin Usal yang belum masuk Islam, ia mengatakan, wallahi, demi Allah, Thumamah ini dalam pandangan mataku itu lebih hina dan dina daripada seekor babi. Kenapa? Kenapa Umar bin Khattab mengatakan demikian? Karena Thumamah di masa jahiliyahnya itu sangat kejam, melakukan banyak kezaliman kepada kaum muslimin. Sampai-sampai begitu kesalnya Umar mengatakan demikian. Asghar min khinzir, lebih hina daripada babi. Akan tetapi ketika Thumamah masuk Islam, apa yang diucapkan oleh Umar? Berbalik. Ya. Dia mengatakan, wa ba'da an aslama Thumamatul an kana asbaha a'zam minal jibal. Ketika Thumamah bin Usal ini masuk Islam, maka dalam pandangan mataku dia ini lebih mulia, lebih besar, lebih agung daripada gunung. Ini menunjukkan bahwasannya sahabat Umar bin Khattab yang pertama tidak lagi membuka aib-aib saudara yang masa lalu, namun yang dilihatnya adalah sekarang. Kemudian yang kedua, ya, menunjukkan bahwasanya Umar itu mensyukuri nikmat persaudaraan. Dan di antara syukur dia mengucapkan ucapan yang kedua tadi, bahwasanya Thumamah lebih mulia daripada gunung sekarang ketika dia masuk Islam. Dalam ayat yang tertuang dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu saling bermusuhan. Dan ini mereka orang-orang Ansar khususnya ketika itu. Lantas apa? Ketika datang Islam, Allah menjinakkan hati-hati mereka. Allah melunakkan hati-hati mereka sehingga satu sama lain lantaran nikmat ini menjadi bersaudara. Tidak ada permusuhan, tidak ada pertentangan sama sekali. Tidak ada bebuyutan.
Bahkan nikmat persaudaraan apabila kita nilai dengan harga, itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Dari mana kita bisa memahami hal ini? Dari firman Allah. Dia mengatakan, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Artinya Allah lah yang melunakkan, melembutkan hati mereka para sahabat sehingga mereka menjadi bersaudara antara satu dengan yang lain. Kalau kamu, wahai Muhammad, menginfakkan seluruh harta yang ada di dunia ini hanya untuk menjinakkan hati mereka, melunakkan hati mereka sehingga mereka bersaudara antara satu dengan yang lain, tidak pernah akan bisa, kata Allah. Ma'alafta baina qulubihim, tidak akan pernah kamu sekali-kali bisa melunakkan hati mereka. Dan ini menunjukkan bahwasannya nikmat persaudaraan lebih mahal daripada dunia seisinya. Oleh karena itu, mengingat begitu mahalnya persaudaraan ini, maka hendaknya dijaga. Dan inilah yang menjadi pemahaman para sahabat agar senantiasa menjaga nikmat ukhuwah tersebut. Sudah masuk waktu Isya? Ini kita lanjut atau kita selesaikan? Ya, azan dulu. Iya, kita lanjutkan sedikit lagi. Adapun poin yang keempat,
apa yang dimaknai dan difahami oleh para sahabat terkait dengan ukhuwah adalah bahwasannya ukhuwah itu merupakan hak bagi setiap orang yang beriman kepada Allah. Artinya setiap mukmin dia berhak untuk mendapatkan persaudaraan dengan mukmin yang lain. Dan jangan sampai kita seorang mukmin menjalin ukhuwah imaniyah dengan orang non mukmin. Ya, jangan sampai ukhuwah yang namanya persaudaraan yang diikat dengan tali iman itu terjalin kepada orang-orang non mukmin. Karena ukhuwah yang sejati itu hanyalah kepunyaan orang-orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Ketika dikatakan saudara berarti dia memiliki hak yang harus kita tunaikan, dan dia pun memiliki kewajiban yang harus ia wujudkan. Apabila satu sama lain saling menunaikan hak dan kewajiban bersama saudaranya, maka akan terbentuklah yang namanya kasih sayang. Sampai-sampai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jalan, ya, agar yang namanya cinta itu tumbuh di hati orang-orang yang beriman antara satu dengan yang lain, yaitu hendaknya setiap di antara kita menebarkan salam kepada orang-orang yang beriman dimanapun kita berada, ya, kapanpun itu, selama dia mukmin. Maka kata Nabi, afsyus salam, tebarkan salam. Karena dengan kita menebarkan salam, ya, mungkin kita bisa memahami nyopo dalam bahasa Jawa, ya, maka ini akan memicu munculnya kasih sayang dan cinta kepada saudaranya. Kita saja orang Jawa, kalau menengan sama yang lainnya, ndak ngomong, ndak guyon, ndak ngobrol, apakah mungkin muncul kasih sayang dan cinta? Tidak. Semuanya itu dimulai dari ucapan. Pertama sapaan, dan kemudian berlanjut kepada apa? Yang lainnya. Dan di sini Nabi memberikan salah satu kunci agar masing-masing di antara kita muncul kecintaan kepada yang lain, yaitu dengan cara apa? Menebarkan salam. Itu yang paling ringan, yang mudah dikerjakan. Belum lagi nanti ada di sana saling memberi dan lain seterusnya. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah, ya, di antara dua saudara kalian yang satu sama lain saling berseteru. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati semuanya. Jadi inilah 4 poin bagaimana kita memaknai dan memahami ukhuwah sebagaimana yang difahami oleh para sahabat. Yang pertama tadi, ukhuwah adalah jalan menuju surga. Yang kedua, ukhuwah itu merupakan tanggung jawab bersama. Yang ketiga, ukhuwah itu merupakan nikmat Allah yang harus dijaga dan disyukuri. Dan yang keempat, ukhuwah itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Kemudian di sini ada pertanyaan. Sebelum kita baca, barangkali ada Bapak sekalian yang langsung secara lisan bertanya. Tidak ada? Ya, silahkan. Kalau misalnya ada tetangga itu sama muslim dan dia tiba-tiba muslim keluarga itu, apa yang harus kita lakukan? Iya. Karena dia kayak benci sekali sama kita. Kita sudah mencoba mendekati, terus mencoba berbicara, tapi mereka tetap dingin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memiliki seorang tetangga Yahudi yang sangat benci
tidak suka sama yang namanya Muhammad. Namun apakah Rasulullah berlaku hal yang sama? Tidak. Beliau melakukan hal sebaliknya. Tetap menjaga yang namanya muamalah. Mengingat sekalipun dia bukan saudara seiman, namun dia masih memiliki hak tetangga. Sampai-sampai diriwayatkan suatu hari ketika anaknya jatuh sakit yang mengantarkan kepada kematian, kemudian Nabi menjenguknya dan mengajak untuk masuk Islam. Maka apa yang terjadi? Bapaknya yang merupakan musuhnya Rasulullah, yang sangat benci kepada beliau, mengizinkan anaknya untuk masuk Islam. Ittabi' Abul Qasim, ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sekalipun dia memusuhi kita, entah bencinya itu karena kita seperti ini keadaan kita mengenal sunnah, ataukah kita tidak mau ikut acara-acara mungkin tetangga kita yang bertentangan dengan pemahaman kita, maka jangan sampai menjadikan muamalah kita ternodai. Kita tetap baik selama tidak melanggar syariat. Kita tetap memuliakan selama dia masih dalam koridor mukmin. Apalagi tetangga. Tetangga dia mendapatkan dua hak. Yang pertama, hak dia sebagai tetangga. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan tidak henti-hentinya Jibril itu memberikan wasiat kepada aku, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga ini akan mendapatkan hak waris dari orang yang meninggal. Sedangkan yang kedua, ia mendapatkan dan masih berhak mendapatkan hak dia sebagai saudara muslim. Ya. Jadi ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita memiliki pemikiran, wah dia tidak sesuai dengan pemahaman kita cuekin, kita biarkan, tidak mau tahu. Tidak. Ini kekeliruan. Selama dia mukmin, kita masih punya kewajiban untuk memberikan hak dia. Adapun kebencian dia, pemahaman dia, maka dalam hal ini bukanlah termasuk hal yang membatalkan kewajiban-kewajiban kita kepadanya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan di sini, afwan Ustaz, bagaimana hukumnya bila kita mengetahui riwayat saudara kita, kalau dia suka pinjam uang sana sini, suka cerita dulu tentang kesulitan ekonominya sebagai muqaddimah, meneteskan air matanya hingga kita agak tega lalu memberikan pinjaman sesuai yang ia inginkan, belakangnya tidak bayar hutangnya dan korbannya sudah banyak. Pada kenyataannya dia bisa bangun rumah, beli motor, tapi katanya itu pemberian orang tua. Pertanyaannya, salahkah atau dosakah bila kami mengingatkan orang-orang yang mulai dipepet untuk jadi calon kurban selanjutnya, atau sebaiknya gimana? Ya, kita katakan terkait dengan pertanyaan, boleh hukumnya bagi kita yang sudah mengetahui hakikat keadaan orang yang dimaksudkan ini, yang karakternya tidak baik ini, ya, kepada calon-calon kurbannya. Dan ini bukan termasuk ghibah. Sehingga saudara kita, mumpung dia belum menjadi korban, itu setidaknya sudah mengetahui karakter dan sifat orang yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini. Artinya tidak mengapa apabila kita memberikan masukan kepada orang-orang yang dikhawatirkan menjadi calon korbannya terkait buruk dan jeleknya perangai orang tersebut. Kemudian yang kedua, sekalipun demikian, ketika kita menjumpai saudara kita memiliki karakter yang tidak baik, maka kita pun juga wajib untuk meluruskannya semampu kita. Apabila kita bisa menasihatinya, mengajak duduk bersama, walhamdulillah. Apabila ia menerima nasihat kita, itu yang kita harapkan, alhamdulillah. Namun jika tetap tidak mau menerima dan ia seperti itu, maka kita sudah melepaskan kewajiban kita sebagai saudara. Jadi tetap, satu sisi kita peringatkan
orang yang melakukan pekerjaan yang tidak baik, sisi yang lain ya kita kasih masukan kepada orang-orang yang lainnya yang nantinya dikhawatirkan menjadi korbannya. Kemudian bagi orang yang barangkali memiliki karakter seperti ini, kami nasihatkan agar dia cepat-cepat kembali kepada Allah, bertaubat dari perangai yang buruk. Ya, ini merupakan hal yang tidak baik. Justru ini akan merendahkan harkat dan martabat dirinya sendiri di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia pinjam uang, kemudian tidak ada ujungnya sampai tidak kembali misalnya bertahun-tahun, maka ingat nanti di akhirat urusan dia akan semakin berat. Nabi pun tidak akan mau menyolati sampai ada jenazah yang ketika itu masih terlilit hutang. Beliau dulu tidak mau mensolati seorang sahabat yang masih punya tanggungan hutang sampai ada sahabat yang lain yang menanggung hutangnya untuk dibayar. Ini menunjukkan hutang di dunia ini bukan urusan yang remeh. Ini urusan yang besar, tidak bisa disepelekan. Kalau hal ini termasuk urusan remeh, tidak mungkin Nabi tidak mau mensolati sahabat yang masih punya tanggungan hutang. Oleh karena itu hendaknya dalam hal ini orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia tidak memiliki apapun, minta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki, dimudahkan jalannya untuk menggapai rizki yang Allah takdirkan baginya. Kita punya Allah, Allah Maha Kaya. Kenapa kita mengandalkan minta-minta atau bahkan pinjam namun tidak ada ujung pengembaliannya? Justru ini akan mencelakakan diri kita nanti di akhirat. Allah taala a'lam bissawab. Ini bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.